Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Rabu 25 Januari dengan judul Kasih Palsu. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Betapa saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dan selalu menjawab doa yang sungguh-sungguh di saat saya benar-benar butuh pertolongannya untuk menolong seseorang yang sama sekali tidak saya kenal yang datang ke rumah saya untuk minta tolong. Bapak itu tidak berdaya, bahkan untuk berjalan pun harus dibantu. Saat itu saya panik, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya minta bapak ini berbaring dan dia mulai bercerita. Sudah 2 minggu dia tergeletak di tempat tidur tanpa dapat melakukan apapun, bahkan bergerak pun tidak bisa. Dokter sudah menyarankan bapak ini untuk operasi ke Jakarta karena ada syaraf yang terjepit. Persiapan biaya mungkin lebih dari 10 juta. Dia dari golongan tak mampu. Mendengar cerita bapak ini, saya semakin iba, namun bingung apa yang harus saya perbuat untuk menolongnya. Tuntunan Roh Kudus saya rasakan ketika saya masuk ke kamar dan berlutut untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan agar tidak mempermalukan saya dan menolong badang berbaring sakit. Lalu saya mulai mengoles minyak ke telapak kaki bapak itu, kemudian ke seluruh bagian kakinya dan menempelkan daun kelor. Puji Tuhan yang maha baik, akhirnya bapak ini mampu duduk dan mulai bisa berjalan. Bersama anak dari bapak ini dan pendeta yang mengantar mereka, kami berdoa bersama. Pada kali kedua bapak ini datang lagi bersama dengan istrinya tanpa dibopong. Pada pertemuan ketiga, bapak ini sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri. Di kali keempat, bapak ini sudah membawa temannya untuk berkunjung. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, bapak ini tidak perlu operasi ke Jakarta dengan biaya yang besar. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kepura-puraan sangat dibenci Allah. Ini meliputi juga kemunafikan. Ada yang rajin beribadah namun masih menyakiti sesama. Rajin melayani di dalam gereja namun masih menekan orang yang bekerja padanya, bahkan menahan upah mereka. Sungguh Allah sangat menentang sifat ini. Bahkan Yesus mengecam orang-orang Farisi dengan mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh." Matius 23 ayat 29. Padahal Yesus tahu merekalah yang membunuh para nabi-nabi Allah dan sering pula menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam profesi kita masing-masing, hendaklah selalu kedepankan kasih yang tulus dan ikhlas, terlebih kepada orang yang sedang sakit. Pakailah indera Anda untuk dapat melihat kepedihan dan penderitaan orang-orang di sekitar Anda. Lalu asahlah agar dapat turut merasakan apa yang dialami orang-orang yang menderita itu. Jangan malah memalingkan wajah Anda dari mereka. Tampilan yang jorok dan mungkin berbau mudah membuat Anda pergi menjauh. Ketika itu hampir terjadi atau terlintas dalam benak Anda, ingatlah bahwa Yesus mati juga bagi mereka.
Yesus ingin menggunakan mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki Anda untuk menolong mereka. Berikan izin Allah bekerja melalui Anda, maka Anda akan berbahagia melihat mereka berubah dan bersinar oleh karena kasih Allah yang Anda sampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.